Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Husnul Hidayah dari Prodi PAI 2D. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi mengenai Ulumul Quran. Ulumul Quran itu apa sih? Ulumul Quran yaitu sejumlah pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, nasikh mansuh, ijaz, dan ilmu lainnya. Kemudian, apa sih manfaat dari mempelajari ulumul Quran? Manfaat dari mempelajari ulumul Quran yaitu supaya mengetahui secara jelas bagaimana sebab turunnya Al-Quran dan bagaimana cara pewahyuannya, tempat, waktu, dan juga kejadian yang menyebabkan suatu ayat itu bisa turun ke bumi. Dan juga membantu terkhususnya bagi para pengkaji Al-Quran, membantu menghilangkan keraguan orang-orang yang belum percaya dengan Al-Quran. Nah, ada juga tujuan utama dari mempelajari ulumul Quran yaitu untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya, dan keterangan makna dari setiap ayatnya, dan juga hal-hal yang samar, dan juga bisa mengemukakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya juga melaksanakan tuntunan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Berlanjut kepada materi mengenai Asbabun Nuzul Al-Quran. Asbabun Nuzul Al-Quran yaitu peristiwa yang menjelaskan latar belakang historis yang menyebabkan diturunkannya suatu ayat turun ke bumi. Nah, adapun urgensi dari kegunaan Asbabun Nuzul yaitu jadi menjadikan pemahaman Asbabun Nuzul ini kan sangat membantu dalam memahami konteks dari turunnya ayat, dan juga ini sangat penting untuk menerapkan dari ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Kemudian peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika kita mengabaikan dari riwayat Asbabun Nuzul turunnya Al-Quran. Adapun contoh dari Asbabun Nuzul itu sendiri yaitu kita ambil dari surat Al-Kautsar. Nah, terkait dengan Asbabun Nuzul dari diturunkannya surat Al-Kautsar ini ada 3 sebab. Yang pertama yaitu kaum Quraisy ini menganggap bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang lemah dan pengikutnya itu sedikit. Kemudian yang kedua, mereka merasa gembira dengan meninggalnya putra beliau, yakni Qasim dan Ibrahim. Kemudian yang terakhir yaitu mereka bersuka cita ketika orang-orang mukmin ditimpa musibah. Nah, dari surat Al-Kautsar juga merupakan surat yang menjadikan menghibur bagi Rasulullah SAW. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ini adalah seorang yang figurnya yang kuat, dan juga sekaligus membantah dari ucapan orang-orang Quraisy. Faktanya bahwa pengikut Rasulullah SAW itu kan tersebar luas di berbagai penjuru dunia kan hingga saat ini. Kemudian materi mengenai tafsir, takwil, dan terjemah. Nah, tafsir, takwil, dan terjemah ini mempunyai istilah yang berbeda tentunya. Nah, yang dimaksud dari tafsir ini yaitu menjelaskan dari mana-mana ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan beserta hukum-hukum dan juga hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan juga sering kali disertai dengan kesimpulan kandungan dari ayat-ayat tersebut. Kemudian takwil adalah mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti-arti yang lahir dan rojih ke arti yang lain yaitu samar dan marjuh. Kemudian adapun istilah dari terjemah yaitu, jadi terjemah ini hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan juga tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Contohnya ada di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 14 yang berbunyi Inna rabbaka labil mirsad. Nah, adapun terjemahnya yaitu sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Nah, ini adalah terjemah, contoh dari terjemah itu sendiri. Kemudian dari tafsir dari ayat ini yaitu bahwasanya Allah senantiasa dalam mengintai-ngintai perhatian keadaan hambanya.
Nah, adapun dari takwil dari surat Al-Fajr ayat 14 ini yaitu menakut-nakuti manusia agar tidak berlalai-lalai dan juga dari lengah, supaya tidak lengah untuk mempersiapkan ke, ke untuk kehidupan selanjutnya, itu di akhirat kelak. Kemudian adapun materi yang terakhir yaitu nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran ini sendiri yaitu sebuah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, nuzul Quran ini kan berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian sedangkan dari Al-Quran itu sendiri itu merujuk kepada kitab suci umat Islam. Nah, juga peristiwa ini juga merupakan momen yang paling penting dalam sejarah Islam, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sehingga menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, nuzul Al-Quran juga ini memiliki makna yang mendalam, karena dengan turunnya Al-Quran, umat Islam juga memperoleh petunjuk, pedoman, dan juga hukum-hukum yang mengatur kehidupan mereka. Nah, kejadian nuzul Al-Quran ini berlangsung pada malam ke-17, pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Nah, kalau di Indonesia ini peristiwa nuzul Al-Quran ini lazimnya diperingati pada setiap malam 17 Ramadan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.